Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Sabila Hidayat. Saya dari kelas 2 SIB akan menjelaskan materi pertemuan pertama mata kuliah framework. Yang pertama itu ada arsitektur monolitik dan microservice. Arsitektur monolitik ini sama seperti namanya mono yang berarti satu, merupakan arsitektur di mana sebuah sistem dibangun dalam satu kode base yang sama. Seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Monolitik ini memiliki kelebihan yaitu pertama mudah dibangun. Arsitektur monolitik bisa dibilang sebagai cara tradisional dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Sebuah tim bisa membangun fitur yang baru dengan cepat karena tidak banyak stack atau peralatan yang perlu dipelajari. Yang kedua itu mudah diuji dan deploy. Kita dapat mengakses sistem dengan lebih mudah karena fitur dan komponen aplikasi ada dalam satu code base sehingga bisa berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan protokol khusus. Yang ketiga itu ada ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Proses deployment aplikasi monolitik jauh lebih sederhana karena semua fitur atau komponen berada dalam satu kode base yang sama dan membutuhkan lebih sedikit resource sehingga cost-nya itu lebih murah. Tapi di monolitik ini juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, sering bertambahnya ukuran aplikasi semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Membutuhkan waktu yang lebih lama ketika server di restart. Hal ini karena semakin besar aplikasi yang dikembangkan, jika terjadi perubahan pada salah satu service, maka harus merestart semua service atau sistemnya. Yang kedua itu adalah skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika aplikasi tidak mampu menangani kebutuhan karena lonjakan pengguna, opsi yang tersedia adalah menaikkan sumber daya keseluruhan atau vertical scaling, atau membuat beberapa instance dari aplikasi horizontal scaling. Pada aplikasi monolitik, kita tidak bisa mengatur skalabilitas di level fitur atau komponen. Hal ini karena tiap komponen bukan service yang berjalan secara independen. Aplikasi akademik yang dikelola oleh satu atau dua orang bisa lebih, di mana UI, database, dan business logic berada di satu project yang sama merupakan salah satu contoh arsitektur monolitik. Selanjutnya itu ada microservice. Microservice merupakan arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Terdiri dari CPU, environment, dan tim developernya sendiri. Setiap layanan memiliki fungsi tersendiri, tanggung jawab atas fungsi tertentu, dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihan dari microservice ini ialah skalabilitasnya lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mengaruhi keseluruhan aplikasi. Kedua itu toleransi kegagalannya lebih tinggi karena jika satu layanan gagal itu tidak memengaruhi layanan lainnya. Kurangan dari microservice ini adalah arsitekturnya lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Lalu dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. E-commerce ya yang kayak akan fitur seperti Tokopedia atau Shopee memiliki tim khusus yang melakukan maintenance setiap service seperti pembayaran, chart, katalog, ataupun iklan dan promo sehingga satu service terkadang dihandle lebih dari 5 orang atau bahkan lebih tidak terkait dengan service lainnya. Ini merupakan contoh implementasi microservice. Selanjutnya adalah front end dan back end. Front-end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi, baik halaman web ataupun aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Back-end merupakan bagian yang bekerja di balik layar, seperti menangani bisnis logic,
database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakannya itu seperti PHP, Node.js, Java, Golang, dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Lalu ada full stack. Full stack itu merupakan developer yang bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front end dan back end dalam sebuah proyek. Jadi mereka menangani keduanya. Mereka akan mempertimbangkan database antar muka pengguna UI dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Umumnya, full stack developer tidak akan terlibat terlalu dalam pada pengembangan detail front end. Melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu akan ada instalasi Laragon. Laragon merupakan satu platform untuk mengembangkan web secara lokal sebagai alternatif XAMPP atau WAMP. Selain itu, selain dari kemudahan dalam berganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host di mana pemanggil project tidak perlu menggunakan IP dan port. Mereka melakukan dengan cara mengakses halaman web yaitu HTTP nama projectnya .test. Berikut cara mendownload Laragon itu ke halaman web laragon.org/download. Lalu kita pilih yang ini, download Laragon full 173 MB. Nah, jika sudah terdownload, uh, klik next hingga instalasi selesai. Jika sudah selesai, tampilannya akan seperti berikut. Jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Secara default, Laragon yang sudah diinstal menggunakan PHP 8.1.10. Kita perlu menggunakan PHP 8.2 atau yang lebih baru untuk menjalankan Laragon 11. Nah, cara untuk download PHP 8.2 itu ada di website ini. Sini ada banyak jenis PHP mulai dari 7.4.33 sampai 8.3.11. Kita akan menggunakan yang 8.2.23, yaitu yang ini. Paling yang ini. Ini yang kali 64. Kita download. Lalu download ini tuh kita ekstrak. Ekstraknya itu tetap di download ini ya, agar terbentuknya di folder. Jadi saya sudah ekstrak. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke Laragon, bin, dan PHP. Nah, sini dah. Jika sudah, kita akan mengubah versi Laragon ini menjadi 8.2.23 itu dengan cara klik kanan di halaman kosong ini, pilih PHP, nih version. Tadi sebelumnya ada 8.1.10, saya ganti ke sini. Maka keterangan di atasnya akan berubah juga. Selanjutnya adalah instalasi Composer. Composer merupakan dependensi manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam proyek PHP. Cara mendownload Composer itu pergi ke halaman web getcomposer.org/download. Lalu kita pilih yang ini. Kita download yang itu. Ini dia. Klik install for all users recommended. Lalu ini di skip saja. Diabaikan saja, next. Ini choose the command line PHP you want to use, itu kita pilih yang 8.2.3 tadi yang ada di Laragon dengan cara bc Laragon bin PHP
Yang ini yang terbaru dan pilih PHP-nya. Kita open akan seperti ini. Lalu next, ini next, install. Kita tunggu hingga selesai. Kalau selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk memastikan apakah komposer terinstall dengan benar, silakan buka terminal atau command prompt, lalu ketik komposer. Ini kita ketik komposer. Enter. Nah, jika sudah terinstall dengan benar, akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya adalah instalasi Laravel. Pastikan untuk mengaktifkan extension zip pada PHP 8.2 di Laragon sebelum menginstal Laravel 11 dengan cara klik kanan pada bagian putih Laragon, pilih PHP extension, lalu centang pilihan zip. Sini saya start saja. Klik kanan pada halaman kosong, PHP extension, lalu pastikan zip itu sudah tercentang. Jika sudah, sebelum melakukan instalasi project Laravel, kita harus menyediakan package installer Laravel menggunakan komposer melalui terminal atau command prompt yang dengan perintah sebagai berikut. Komposer global require Laravel slash installer. Kita klik ini di command, enter. Kita tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke folder si Laragon www atau tekan tombol terminal pada Laragon. Saya akan menggunakan terminal yang ada di Laragon saja. Tekan terminal, ini cancel. Lalu jalankan perintah berikut, yaitu kita tulis Laravel new, nama webnya garis apps, lagi kita enter. Nah, jika itu informasi untuk menginstal Git Laravel akan tampil seperti gambar berikut. Cukup abaikan dengan menekan enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Jadi ini kita enter semua dan tunggu proses instalasinya selesai. Nah, jika instalasi berlangsung dengan lancar, maka akan muncul prompt untuk menanyakan jenis database yang akan digunakan. Lanjutkan dengan klik enter untuk memilih pilihan default. Jadi ini kita enter, ini juga di enter aja. Yang kita tunggu instalasinya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai itu, kita bisa akses websitenya untuk melihat Laravel sudah diinstal. Itu dengan cara dua slash nama webnya apps.s. Nah, kalau muncul seperti ini, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu klik ini. You can start your local development using ini. Kita pertama tulis di sini si Aisyah apps, enter, lalu PHP
PHP Artisan Server. Enter. Lalu akan ada server running on ini. Ini URL-nya kita copy saja. Lalu kita buka di sini. Lalu selesai, ini adalah web Laravel dari Aisyah Apps. Jika sudah selesai menggunakan servernya, kita bisa CTRL-C untuk stop servernya. Jadi kalau ini di refresh, servernya sudah stop. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.